Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran mata kuliah Pakem Matematika. Di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai problematika pembelajaran matematika. Mengapa sih kita perlu belajar matematika? Nah, yang pertama, matematika selalu digunakan dalam berbagai segi kehidupan. Yang kedua, semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai. Yang ketiga, matematika menjadi sarana komunikasi yang kuat, ringkas, dan jelas. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan. Dan yang keenam, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum matematika. Kurikulum matematika terdiri dari 3 aspek, yaitu konsep, keterampilan, dan pemecahan masalah. Untuk konsep sendiri menunjuk pada pemahaman dasar, contohnya anak mengenal konsep segi 4 sebagai suatu bidang yang dikelilingi oleh 4 garis lurus. Pemahaman anak tentang konsep segi 4 dapat dilihat ketika anak mampu membedakan berbagai bentuk geometri selain segi 4. Nah, itu merupakan aspek konsep dari kurikulum matematika. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan dapat dilihat dari kinerja anak secara baik atau kurang baik, secara tepat atau lambat, dan mudah atau sukar. Keterampilan menunjuk pada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Jadi keterampilan itu merupakan suatu kinerja, kemudian dapat dinilai atau dapat dilihat dari kinerja seseorang. Contohnya, proses menggunakan operasi dasar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah suatu jenis keterampilan matematika. Jadi kalau keterampilan itu dia mengarah ke prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan. Contohnya, pada saat anak diminta untuk mengukur luas selembar papan, beberapa konsep dan keterampilan ikut terlibat. Jadi kalau konsep itu hanya dia memahami konsepnya, kalau keterampilan itu dia menerapkan konsep itu pada suatu proses, dan kalau pemecahan masalah itu aplikasi dari konsep dan keterampilan. Selanjutnya, berikut ini adalah kesalahan-kesalahan umum ketika kita mempelajari matematika. Yang pertama, kekurangan pemahaman tentang simbol. Yang kedua, nilai tempat. Yang ketiga, melakukan kesalahan dalam perhitungan, dan penggunaan proses yang keliru. Nah, ada berbagai macam kemampuan dalam matematika. Ini saya ambil hanya 9, sebenarnya masih banyak kemampuan dalam matematika. Yang pertama adalah literasi, yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat pemecahan masalah, yang kelima koneksi matematis, yang keenam komunikasi matematis, yang ketujuh pemahaman konsep, yang kedelapan penalaran matematika, yang kesembilan representasi matematika. Sebenarnya masih banyak lagi kemampuan-kemampuan dalam matematis. Ada misalkan kemampuan spasial, kemudian kalau dari renah sikap itu ada disposisi matematis, ada kecemasan matematis, dan lain-lain. Nah, sekarang tugas Anda adalah carilah silabus matematika SD untuk kelas rendah dan kelas tinggi, ya. Kemudian carilah hasil penelitian mengenai kemampuan matematis di jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnalnya hanya satu saja masing-masing. Jurnal nasionalnya satu, internasionalnya satu, dikerjakan secara individu. Nah, usahakan setiap mahasiswa mempunyai jurnal yang berbeda. Silakan dikoordinasikan dengan temannya, karena mahasiswanya berjumlah 28. Tadi ada 9 kemampuan matematis bisa dibagi menjadi
satu kemampuan ada 3-4 mahasiswa yang mendapat kemampuan tersebut. Nah, setiap mahasiswa yang mendapat kemampuan yang sama nanti bisa berkoordinasi apakah jurnal yang digunakan sama atau tidak. Ya, untuk yang ketiga, setiap siswa mempresentasikan hasil kerjanya di video, kemudian diupload di YouTube. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan tugasnya, silahkan presentasi hasilnya. Nah, presentasi hasilnya nanti akan silahkan di video dan kemudian upload di YouTube. Ya, tugas dikumpulkan dalam bentuk video linknya saja dan bentuk soft file. Nanti soft filenya kolektif dikumpulkan di Komting, kemudian Komting mengirimkan ke saya. Ya, Komting wajib mengumpulkan tugas semua kelompok paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan pertemuan 4. Jadi ada waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas ini ya. Nah, makalahnya nanti akan berisi yang pertama definisi kemampuan matematis. Jadi tadi kan ada kemampuan matematisnya, misalkan literasi, definisinya itu apa? Menurut di jurnal yang Anda kaji. Tadi kan saya tugaskan untuk menelaah 2 jurnal, satu jurnal nasional dan satu jurnal internasional. Nah, menurut jurnal yang kalian baca itu definisi kemampuan matematisnya apa? Misalkan kemampuan literasi matematis menurut ini, menurut siapa. Nah, itu apa definisinya, tuliskan. Kemudian permasalahan yang terjadi. Berdasarkan jurnal tersebut, permasalahan apa sih yang terjadi berkaitan dengan kemampuan matematis itu? Misalkan, menurut jurnal, menurut penulis ya, berarti ya, menurut Ulia misalkan, permasalahan kemampuan literasi matematis yang terjadi di SD bla 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 adalah bla bla bla, misalkan seperti itu. Itu adalah permasalahan yang terjadi. Kemudian indikator. Indikator itu adalah indikator dari masing-masing kemampuan matematis. Indikator, misalkan indikator literasi matematis menurut si A di dalam jurnal ini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian kisi-kisinya jadi setiap mahasiswa nanti membuat soal berdasarkan kemampuan matematis yang didapat. Ya, misalkan kemampuan pemecahan masalah. Silahkan buat kisi-kisinya, kemudian buat soalnya. Nah, soalnya masing-masing hanya 1 soal dari kelas tinggi dan 1 soal dari kelas rendah beserta kunci jawabannya. Tetapi khusus untuk soal pemecahan masalah, silahkan buat 4 soal kelas rendah dan 4 soal kelas tinggi. Karena kalau soal pemecahan masalah itu kebanyakan ada 4 indikator. Misalkan memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah, dan mengecek kembali. Nah, dari 4 indikator itu biasanya digabungkan soalnya. 1 soal mencakup 4 indikator. Tetapi untuk kemampuan matematis yang lain biasanya 1 indikator bisa dibuat 1 soal sendiri. Gitu ya. Kemudian daftar pustaka dan jurnalnya silahkan dilampirkan. Ya. Kemudian format yang kedua harus ditulis yang dikutip dan rujukannya. Ya, misalkan penulisnya siapa, kemudian nanti dituliskan di dalam daftar pustaka. Ya, tugas diketik di Microsoft Word dengan ukuran kertas A4, marginnya 4433, artinya adalah atas dan kiri itu 4, kanan dan bawah 3. Dengan font Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5. Ya, gitu. Tidak perlu print out, ini masih belum lupa saya hapus. Nah, saya rasa itu untuk daftar pustakanya bisa dibaca. Ya. Sekian dulu, terima kasih untuk penjelasan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.